Shalom. Shalom. Kembali lagi kita bertemu di Mukjizat Zaman Now. Lebih semangat ya semuanya untuk bertemu di malam hari ini kita. Mari kita sama-sama menyaksikan Mukjizat Zaman Now untuk kita bertumbuh, berkembang bersama-sama. Dalam nama Yesus kita memulai ibadah kita malam hari ini. Mari saya undang semuanya, saudara terkasih, Bapak Ibu, untuk kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan untuk semua hidup kami. Dan juga untuk malam hari ini kami satukan hati kami di Mukjizat Zaman Now ini. Karena kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu pasti terjadi untuk hidup kami semua. Begitu juga di malam hari ini. Siapapun kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami mau satukan hati kami. Biarlah Engkau ada dan Engkau bertahta di setiap pujian penyembahan kami dan setiap ibadah kami. Terjadilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian untuk kita mulai ibadah kita malam hari ini. Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Terima kasih kuasa-Mu indah, hanya Kau Tuhan. Kami puji, kami tinggikan besar kuasa-Mu. Melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku.
atas anugerah-Mu. Ku nikmati semua kebaikan-Mu. Bersyukur atas anugerah-Mu. Nikmati semua kebaikan-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Judul khotbah kita adalah Yesus bangkitkan orang mati. Judulnya adalah Yesus bangkitkan orang mati. Apa judulnya Bapak Ibu? Yesus bangkitkan orang mati. Mari kita buka kisah pada saat Tuhan Yesus membangkitkan putri Yairus. Markus 5 ayat 21 sampai 24. Ini loncat-loncat untuk menghemat waktu. 35 sampai 43. Ya, ini adalah baru mati putri Yairus karena sebelumnya dia sakit keras, kemudian minta tolong kepada Yesus, sampai Yesus di rumahnya ternyata sudah mati. Ya Bapak Ibu ya, dilaporkan sudah mati. Jadi masih fresh, masih baru mati. Ya, Markus 5 ayat 21 sampai dengan 24, lalu ayat 35 sampai dengan 43. Karena banyak dan juga agar Bapak Ibu juga menghayati ayatnya, mari kita gantian ya bacanya ya. Markus 5 ayat 21 saya dulu baca, nanti ayat 22 Bapak Ibu, ayat 23 saya lagi, ayat 24 Bapak Ibu. Lalu loncat lagi ayat 35 saya mulai, demikian seterusnya kita gantian. Markus 5 ayat 21, ini saya bacakan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, ayat 22 Bapak Ibu. Ya. Ya, jadi kepala rumah ibadat. Kalau sekarang itu gembala sidang lah kira-kira ya Bapak Ibu ya. Iya, kepala rumah ibadat, sekarang kan kepala gereja kan gembala sidang kan. Ya, oke, lanjut. Dan memohon dengan sangat kepadanya, kepada Yesus. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat 24 Bapak Ibu. Ya, loncat sekarang ayat 35. Nih saya baca.
35. Ketika Yesus masih berbicara dengan siapa? Ada wanita pendarahan. Datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Ayat 36 Bapak Ibu. Ya, ayat 37 saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes. Siapa Bapak Ibu? Petrus, Yakobus dan Yohanes. Terus saudara Yakobus. Ya, ayat 38 Bapak Ibu. Ya, ayat 39. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Ya, luar biasa. Ayat 40 Bapak Ibu. Ayat 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum. Yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ayat 42 Bapak Ibu. Ayat 43 yang terakhir. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Haleluya. Nah, saudara lihat, ada satu hal yang menarik sini. Yairus ini kepala rumah ibadat atau gembala sidang. Dia menjumpai Yesus, dia tersungkur menyembah Yesus, minta tolong agar Yesus datang ke rumahnya agar anaknya sakit bisa disembuhkan. Benar Bapak Ibu ya? Jadi dia berharap Yesus datang. Dia punya iman Yesus harus datang. Tapi saudara melihat di sini justru dia terlihat tidak punya iman. Kok tidak punya iman Pak? Iya, karena dia berpikiran Yesus harus datang dulu baru anaknya sembuh. Padahal perwira Romawi, ibu Kanaan, Yesus tidak perlu datang. Cukup berkata sepatah kata saja, maka hamba perwira sembuh. Putri dari ibu Kanaan sembuh. Amin Bapak Ibu. Saudara lihat. Ternyata gembala sidang, walaupun gembala sidang, ternyata imannya enggak ada. Yesus harus datang. Demikian juga saudara Bapak Ibu. Tidak harus ketika ada di keluarga saudara yang sakit, anak, pembantu atau siapapun. Tidak harus pendeta datang ke rumah saudara. Saudara percaya saja bawa namanya, cukup dicatat, tadi ada catatan. Ada yang sakit Bapak Ibu, cukup bawa saja namanya ini, udah didoakan pendeta, udah cukup. Itu ada kuasa Tuhan yang sama. Amin Bapak Ibu. Iya cukup. Iya gak harus pendeta datang. Amin. Jadi saudara harus lebih punya iman dibandingkan Yairus. Ya, jadi kita harus punya iman seperti perwira dan juga ibu Kanaan. Cukup katakan sepatah kata saja. Maka hambaku sembuh, maka putriku akan sembuh. Demikian juga saudara, siapapun yang sakit di rumah, percaya saja dengan firman, maka siapapun yang sakit bisa disembuhkan. Amin. Iya, cukup WA juga bisa. Cukup WA juga tadi bisa. Tadi Nita berkata di WA, mamanya sedang sakit, ya saya juga berkata, ya saya sudah doakan. Jadi cukup lewat WA, cukup ya Bapak Ibu ya. Nggak harus saya datang ke rumah sakit sana. Amin Bapak Ibu. Iya, cukup dengan menuliskan catatan pokok doa. Kita percaya apa yang kita catat di dalam pokok doa ini akan dijamah Tuhan, akan disembuhkan dan diberkati. Amin Bapak Ibu. Tuh, gitu, mantap ya. Iya, jadi kita harus menunjukkan kita punya iman lebih dari Yairus. Walaupun dia gembala sidang. Ya Bapak Ibu, kepala rumah ibadat itu artinya kepala rumah ibadat sinagoge atau gembala sidang, ternyata dia tidak punya iman. Pertanyaannya adalah, kenapa dia tidak punya iman Pak? Kenapa bisa kalah dengan perwira Romawi dan juga ibu Kanaan?
karena orang Israel, kepala rumah ibadat ini pasti orang Israel, karena kepala sinagoge, itu tidak punya iman. Bahkan murid-murid Yesus seringkali ditegur oleh Tuhan Yesus, kamu tidak punya iman. Kamu seandainya punya iman sebesar biji sawi, gunung pun bisa engkau pindahkan. Artinya itu teguran Yesus, murid-muridnya tidak punya iman. Kenapa? Karena biji sawi itu kecil banget. Kayak butiran gula pasir, jadi kecil. Jadi itu sindiran Tuhan Yesus bahwa murid-muridnya tidak punya iman. Kenapa orang Israel tidak bisa punya iman? Karena mereka selama 1500 tahun sejak Gunung Sinai di bawah hukum Taurat. Ketika orang hidup di bawah hukum Taurat, maka mereka tidak hidup di dalam iman. Kok bisa, Pak? Ya, karena hukum Taurat itu manusia mengandalkan perbuatannya. Ketika manusia mengandalkan perbuatannya, maka hidupnya tidak berdasarkan iman. Benar Bapak Ibu? Jadi iman itu ketika kita percaya bahwa Yesus yang bekerja. Amin Bapak Ibu? Jadi ketika saudara yang mengerjakan, itu tidak iman. Amin, amin. Makanya orang Kristen disebut orang yang beriman. Kenapa? Karena kita percaya segala sesuatu Tuhan Yesus telah kerjakan bagi kita. Dan di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Amin Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, ada yang perlu ditambahkan lagi? Tidak. Sudah selesai. Kecuali kalau manusia yang berkata, sudah selesai, di kemudian hari mungkin ada yang kelupaan. Aduh, iya itu saya belum kerjakan. Tapi kalau Tuhan berkata sudah selesai, benar-benar sudah selesai itu. Nggak ada yang ketinggalan. Benar Bapak Ibu? Iya. Jadi ketika manusia hidup di dalam hukum Taurat, dia tidak punya iman. Jadi ketika manusia, orang Kristen mengandalkan perbuatannya untuk benar di hadapan Allah, dia tidak akan pernah punya iman. Mana ayatnya Pak? Oke, saya tunjukkan ayatnya biar mantap saudara. Galatia 3 ayat 10, coba Bu dibuka Bu. Ini tambahan tiba-tiba. Galatia 3 ayat 10. Bukan, Galatia 3 ayat, coba 12 Bu. Galatia 3 ayat 12, ini saya bacakan. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Itu kata ayat, bukan kata saya. Tuh. Makanya ketika orang Kristen hidup di dalam hukum Taurat, mengandalkan perbuatan baiknya, maka mereka bukan hidup di dalam iman. Tapi ketika kita mengandalkan Yesus yang mengerjakan, itulah hidup di dalam iman. Jadi ketika kita berbicara iman, itu berbicara bukan perbuatan kita, tetapi perbuatan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi kita bisa mengerti sekarang kenapa Yairus tidak punya iman. Kenapa Yairus harus mengundang Yesus ke rumahnya. Karena dia tidak punya iman, karena dia orang Yahudi, karena dia orang Israel selama 1500 tahun hidup di bawah hukum Taurat. Maka dia tidak punya iman. Bahkan murid Yesus juga seringkali ditegur Yesus tidak punya iman. Amin. Tuh. Nah, rupanya Yesus baik Bapak Ibu, akhirnya mau mengikuti Yairus ke rumahnya. Tapi ketika dalam perjalanan ke rumahnya Yairus, Yesus didesak-desak. Dan salah satu orang mendesak adalah seorang wanita yang 12 tahun pendarahan. Ya Bapak Ibu. Jadi seringkali demikian. Ada aja hambatan ya. Hal yang kita juga ketika kita berdoa. Kadang-kadang ketika kita berdoa, Tuhan akan menjawab. Ada aja hambatan. Ada aja masalah. Itu bisa terlihat dalam kisah Daniel. Daniel sudah berdoa. Bertalu-talu. Dan Tuhan sudah menjawab. Tapi ternyata di tengah jalan ada iblis yang menghalangi. Ya Bapak Ibu. Sehingga akhirnya apa? Doa Daniel terhambat. Jadi ketika Yesus berjalan ke rumah Yairus, ternyata ada wanita pendarahan. Iya. Dan ketika Yesus sedang berbicara dengan wanita tadi, kucuk. Keluarga Yairus datang melaporkan. Tidak perlu engkau merepotkan guru, karena putrimu telah mati. Amin Bapak Ibu. Dan ini adalah fakta. Seringkali di dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan fakta dan firman. Benar Bapak Ibu? Ya, faktanya apa? Saudara masih miskin. Tapi firman berkata,
Yesus kaya menjadi miskin agar engkau diberkati. Jadi seringkali kita juga diperhadapkan dengan dua pilihan. Apakah kita percaya kepada fakta ataupun kepada firman atau ucapan Yesus. Ya, coba kita baca lagi. Coba Bu, tadi coba cari lagi. Tadi Markus 5 yang datang saudaranya Yairus melaporkan bahwa putrinya telah meninggal. Ya, terus ya. Nah ayat 35 ini saya bacakan. Ayat 35 Bu, turun sedikit lagi. Nah. Ini saya bacakan Bapak Ibu ya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Jadi pada saat itu Yairus diperhadapkan kepada dua hal. Satu, saudaranya melaporkan bahwa putrinya sudah meninggal, sudah mati. Ini fakta. Lalu sebaliknya, Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Jadi Yairus diperhadapkan kepada dua pilihan. Mana yang dia percaya? Apakah laporan dari saudaranya bahwa putrinya telah mati atau ucapan Tuhan Yesus? Jangan takut, percaya saja. Seringkali dalam kehidupan kita juga demikian. Kita seringkali diperhadapkan kepada dua fakta. Dan ketika diperhadapkan oleh dua pilihan tadi, Yairus memilih yang mana? Nah, Bapak Ibu, ucapan Tuhan Yesus atau ucapan saudaranya? Ucapan Tuhan Yesus, percaya saja, jangan takut. Jangan takut, percaya saja. Dan ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, maka apa yang dia lihat? Anaknya memang mati, tapi Yesus kemudian membangkitkannya. Coba kalau seandainya dia percaya saja kepada ucapan saudaranya. Wah, dia gak lama kemudian akan menguburkan putrinya. Benar Bapak Ibu? Sampai ke rumah dia akan siap-siap penguburan. Benar? Iya, hal yang sama juga dalam kehidupan kita. Seringkali kita juga seperti Yairus diperhadapkan kepada dua pilihan. Faktanya saudara sedang sakit. Tapi firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu sembuh. Mana yang saudara percaya? Fakta atau firman? Mana yang saudara percaya? Firman. Jadi ketika kita percaya kepada firman, maka apapun fakta itu bisa dirubah menjadi diberkati. Sehingga apa? Faktanya saudara sakit, maka saudara bisa diubahkan menjadi sembuh, sehat. Amin. Hal yang sama juga, faktanya saudara miskin. Tapi firman ada berkata, Yesus kaya menjadi miskin agar engkau menjadi kaya. Mana yang saudara pilih? Fakta atau firman? Firman. Ketika saudara percaya kepada firman, maka faktanya saudara miskin itu bisa diubahkan oleh Tuhan menjadi hidup saudara diberkati. Karena itulah orang Kristen, mari kita tetap percaya kepada firman, maka apapun fakta di dalam kehidupan kita, saudara bisa diubahkan. Amin Bapak Ibu, saudara bisa diberkati, saudara bisa disembuhkan. Amin. Sama juga seperti Yairus, faktanya putrinya mati, tapi ketika dia percaya kepada Yesus, maka putrinya dibangkitkan. Haleluya. Nah, di sini saudara lihat dari saudara-saudara Yairus itu yang berkata jangan merepotkan guru lagi. Jadi seringkali ketika kita berdoa, ketika kita berharap dari Tuhan, seringkali bahkan saudara-saudara kita juga menghalangi kita. Udahlah, kamu gak usah berdoa lagi, sia-sia, percuma. Kamu sudah berdoa bertahun-tahun, buktinya hidup kamu masih tetap miskin. Hidup kamu masih tetap sakit-sakitan. Nah gitu ke Bapak Ibu. Kadang-kadang keluarga kita sendiri yang menghalangi. Benar ya? Tapi hari ini kita belajar bahwa mari apapun fakta di kehidupan kita, semua fakta itu bisa berubah ketika kita percaya kepada firman Tuhan. Amin. Tuh. Haleluya, haleluya. Nah, lalu kemudian Yesus tiba kemudian akan ke rumahnya Yairus. Dan Yesus mengajak hanya 3 murid saja. Coba ayat Markus tadi, Bu, coba lihat yang ada Petrus. Ini saya bacakan ya.
Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Nih. Seringkali dalam peristiwa besar, seringkali dalam peristiwa-peristiwa penting, Yesus hanya mengajak 3 muridnya ini. 1 Petrus, 2 Yakobus, yang ketiga Yohanes. Kenapa? Saudara harus bertanya dalam hati. Kenapa hanya 3 murid ini saja, Pak? Apa spesialnya ketiga murid ini? Kenapa Yesus mengajak 3 murid ini? Saudara tahu? Karena ketiga murid ini punya arti. Petrus artinya apa? Petra artinya apa? Batu karang. Dan itu gambaran hukum Taurat yang ditulis pada 2 loh batu. Yakobus artinya apa? Pengganti. Yohanes artinya apa? Anugerah. Jadi kalau ketiga namanya disatukan, Petrus, Yakobus, Yohanes artinya apa? Hukum Taurat berganti menjadi anugerah. Jadi hidup saudara juga akan mengalami hal yang penting, hal yang besar ketika hidup saudara berubah dari hukum Taurat menjadi anugerah. Tahu, dia punya arti itu. 3 murid itu punya arti itu. Jadi kalau saudara ingin mengalami peristiwa penting dan besar, maka hidup saudara harus berubah dari hidup di bawah hukum Taurat menjadi hidup di bawah anugerah. Amin Bapak Ibu. Ketika saudara hidup di bawah hukum Taurat, saudara mengandalkan kekuatan saudara untuk menang atas masalah saudara. Maka ini ada kemungkinan gagal dan seandainya juga berhasil. Keberhasilannya keberhasilan kecil. Kenapa? Upaya saudara terbatas. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus, anugerah Yesus, Yesus besar, Yesus maha mustahil. Maka ketika kita andalkan Yesus, maka saudara kemungkinan adalah berhasil dan keberhasilannya keberhasilan yang besar. Paham Bapak Ibu? Itulah arti kenapa 3 murid ini diajak oleh Tuhan Yesus. Paham Bapak Ibu? Luar biasa ya. Jadi Tuhan Yesus itu menunjukkan suatu simbol-simbol yang luar biasa Bapak Ibu. Nah ketika tiba di rumah tadi, Yesus berkata putrinya tidur. Coba lihat, coba cari tadi ayat berapa Bapak Ibu. Ya ayat 39 saya bacakan. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Kadang-kadang zaman dulu ada orang nangis bayaran. Gitu Bapak Ibu. Nggak tahu sekarang ada kali ya di satu suku orang nangis itu dibayar. Jadi nangisnya mengerikan gitu Bapak Ibu. Supaya suaminya supaya suasananya makin syahdu. Dan nangisnya itu air matanya itu ditambung di sebuah kirbat. Makanya ada lagu ya air mata di kirbat. Ya gitu Bapak Ibu. Ya kan ada kan lagu kan. Ya menghapuskan kirbat air mata kita. Jadi zaman dulu ada penangis bayaran. Supaya apa? Suasananya semakin ya syahdu gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi raung-raungan itu wah pokoknya agak inilah ngerikan gitu Bapak Ibu ya. Iya. Sekarang juga ada ya. Iya kan ada gitu. Saya pernah lihat itu. Pokoknya nangisnya itu profesional banget gitu. Profesional banget. Nangisnya itu wah itulah dia. Jadi zaman dulu tuh ada penangis bayaran ya. Nah zaman Tuhan Yesus juga udah ada ya. Nah itu mereka ribut itu menangis. Ribut dan menangis. Anak ini Tuhan Yesus berkata. Anak ini tidak mati tetapi tidur. Jadi bagi orang Kristen. Orang mati itu orang tidur. Kenapa Pak disebut orang mati orang tidur? Karena sebentar lagi nggak selamanya dia mati. Dia sebentar lagi akan dibangkitkan. Ketika Yesus datang, semua kita orang Kristen yang mati akan bangkit. Jadi karena itu kita hanya mati sementara. Makanya seringkali disebut istilah tidur. Amin Bapak Ibu. Iya, karena kita mati sementara. Ketika Yesus datang, maka kita semua akan dibangkitkan. Amin. Hal yang sama juga dengan putri Yairus. Semula dia mati. Tapi ketika Yesus datang ke rumahnya. Sebentar lagi dia akan dibangkitkan. Benar ya Bapak Ibu? Iya. Makanya Tuhan Yesus berkata. Anak itu tidur. Coba ayat berikutnya Bapak Ibu yang terakhir. Dari itu. Nah ayat 43. 43.
Dengan sangat, siapa nih iya? Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Jadi terkesan di sini Yesus melarang orang Kristen bersaksi. Tidak Bapak Ibu ya, tidak ya. Orang Kristen harus bersaksi. Dan itu terlihat dalam Kisah Para Rasul. Hendaklah ya, kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku, saksi Yesus mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi kita harus bersaksi. Lalu dalam cerita ini, kenapa Tuhan Yesus melarang bersaksi? Ini alasan praktis. Kalau seandainya Yesus diceritakan kepada banyak orang bahwa Yesus membangkitkan orang mati, putri Yairus bangkit, Bapak Ibu, saudara tahu? Maka Yesus tidak bisa masuk ke kota. Kemana-mana Yesus dikerumuni, masih di luar kota juga Yesus masih sudah berbondong-bondong orang datang. Sehingga apa? Yesus terhambat untuk khotbah di suatu tempat. Jadi Yesus terhalang untuk khotbah di suatu kota, maka kota itu juga tidak mengalami mujizat Tuhan. Itu alasannya. Jadi bukannya orang Kristen dilarang bersaksi, tidak. Orang Kristen harus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Amin. Harus bersaksi tentang Tuhan Yesus ya. Bukan bersaksi tentang dirinya ya. Amin Bapak Ibu. Iya. Pendeta tidak boleh bersaksi tentang kehebatannya. Enggak. Ya Bapak Ibu. Saya walaupun diizinkan Tuhan untuk melakukan banyak mujizat di Bekasi sana. Sehingga ratusan orang kanker sembuh. Saya tidak pernah mengagungkan diri saya, menyebutkan diri saya hebat. Enggak pernah. Tapi selalu saya kaitkan dengan bahwa kesembuhan ini karena mereka telah menerima perjamuan kudus dan minyak urapan. Amin. Iya harus demikian. Jangan sampai mujizat itu kita mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi harusnya ketika terjadi mujizat kita bersaksi kemuliaan Tuhan yang harus dinyatakan. Amin Bapak Ibu. Iya gitu. Nah coba kita lihat bahwa orang Kristen harus bersaksi. Coba Kisah 1 ayat 8. Kok kayaknya saya agak capek, saya duduk dulu. Ya, saya punya tempat duduk sini Bapak Ibu. Kisah 1 ayat 8. Ya, Kisah 1 ayat 8 sudah di sana. Nih saya bacakan ya. Ini ucapan Tuhan Yesus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, saksi Yesus di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuh. Jadi kita harus bersaksi. Iya Bapak Ibu, kita harus bersaksi. Sebenarnya pada hakikatnya manusia itu punya sifat untuk bersaksi. Benar Bapak Ibu? Manusia itu punya sifat untuk bersaksi. Benar. Misal saya tunjukkan contoh. Misalkan saudara makan bakso di suatu tempat. Enak banget sampai lidah saudara terkilir. Saudara pasti cerita kepada saudara-saudara. Cerita kepada teman. Wih di tempat itu enak banget bakso. Sampai lidah saya terkilir. Sampai dipijat. Gitu. Benar kan Bapak Ibu? Iya kan? Demikian juga kalau ibu-ibu lagi. Misalkan belanja di suatu tempat. Wih di sana tuh, bagus banget bajunya. Udah bagus, murah lagi. Kamu harus ke sana, gitu Bapak Ibu. Benar kan? Jadi pada dasarnya manusia itu punya karakter untuk bersaksi. Ketika dia mengalami suatu hal yang kebaikan, dia akan bersaksi kepada orang-orang teman-temannya. Benar? Apalagi orang Kristen, maka orang Kristen juga harus bersaksi tentang mujizat, kuasa, kemuliaan Tuhan yang saudara alami. Amin Bapak Ibu. Jadi kesaksian itu tuh nggak memberatkan harusnya. Kenapa? Karena itu karakter manusia. Iya kan? Iya. Saudara mungkin nanti pulang ibadah itu makan siomay di depan, di bawah tangga penyeberangan. Katanya sih siomaynya enak. Iya, saudara makan itu enak. Saudara pasti akan ngomong ke teman-teman saudara. Nggak mungkin saudara diam. Saya yakin saudara nggak akan mungkin diam. Pasti saudara cerita. Wih di depan Ratu Plaza. Di bawah jembatan penyeberangan. Ada siomay. Enak banget. Wih saya sampai 5 piring. Oh ya nggak mungkin 5 ya.
Iya kan? Bisa kan? Iya, saudara bisa akan bersaksi ketika saudara mendapatkan makanan enak, tempat belanja yang bagus, dan segala macam. Benar kan? Jadi karakter manusia itu bersaksi. Apalagi sekarang zaman medsos. Wih, udah masuk media sosial itu. Wih, pada siomay di sini di Pak Ratu enak. Oh, saudara videoin, saudara viralin, iya kan? Iya. Apalagi kan sekarang kan orang-orang narsis gitu kan Bapak Ibu ya. Ya, semua di videoin. Sebelum makan sekarang semua makanan pasti difoto dulu untuk menunjukkan kepada teman-temannya, saudaranya, dia lagi makan di restoran. Ya kan? Iya. Sekarang kan orang lagi suka itu bersaksi gitu kan. Lah kenapa saudara tidak bersaksi tentang Tuhan gitu ya? Kalau di media sosial saudara senang banget bersaksi tentang pengalaman hidup saudara. Mari hari ini juga kita bersaksi tentang Tuhan Yesus. Betapa kasih, kuasa dan kemuliaannya kita alami. Amin Bapak Ibu. Nah gitu dong. Jadi kita bukan hanya bersaksi tentang makanan dan minuman dan juga belanja. Tapi kita juga bersaksi bahwa kasih, kuasa, kemuliaan Tuhan juga luar biasa. Nah jadi yang pertama dibangkitkan Tuhan Yesus adalah putri Yairus. Dia baru mati. Yang kedua dibangkitkan Tuhan Yesus, ini sudah lebih berat kematiannya. Kenapa? Karena pemuda di Nain bukan saja dia baru mati, dia juga akan dikubur. Jadi sudah lebih lama lagi matinya. Amin Bapak Ibu. Iya. Coba kita baca ayatnya Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17. Ini saya baca ayat 11, nanti Bapak Ibu ayat 12, terus gantian kita ya. Lukas 7 ayat 11 saya baca, nanti ayat 12 Bapak Ibu gantian kita. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Ayat 12 Bapak Ibu. Ayat 13 saya. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Ayat 14 Bapak Ibu. Ayat 15 saya. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Ayat 16 Bapak Ibu. Ayat 17 terakhir. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Sekarang lihat kepada saya. Jadi ini kematian yang lebih berat dibandingkan putri Yairus. Kalau putri Yairus itu baru meninggal. Mungkin masih hangat-hangat dikit gitu Bapak Ibu ya. Belum ada bau-baunya. Tapi ini lebih berat. Jadi orang bisa aja berkata putri Yairus itu mati suri. Dibangkitkan Yesus gitu Bapak Ibu. Tapi ini lebih berat lagi. Kenapa? Akan diusung ke pekuburan. Jadi ternyata rombongan yang membawa pemuda Nain ini berjumpa dengan rombongan Yesus. Nah pada saat itulah Yesus membangkitkan pemuda di Nain. Amin. Jadi kematian yang lebih berat. Dan Yesus bisa menyembuhkannya. Kenapa Yesus bisa membangkitkannya? Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Jadi semua orang, semua yang mati ketika berjumpa dengan Yesus akan bangkit dan hidup. Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Jadi pemuda di Nain juga bangkit. Putri Yairus juga bangkit. Amin Bapak Ibu. Iya, jadi Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada ibu ini yang janda. Anak tunggalnya mati, ya. Tetapi ada yang satu yang luar biasa di sini Bapak Ibu. Coba ayat terakhirnya tadi Pak, Lukas. Tadi tentang pemuda di Nain ini terakhir. Ya, ayat 17. Nah ayat 17, maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Jadi mujizat kebangkitan itu membuat nama Yesus tersiar luas. Iya Bapak Ibu, di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Jadi mujizat itu membuat orang mengenal Yesus. Mujizat itu membuat orang tertarik. Itulah sebabnya gereja kalau ingin bertumbuh maka harus memberikan kesaksian mujizat. Gereja saya yang lama dengan menonjolkan adanya kuasa mujizat
menjadi gereja yang terbesar mungkin di Indonesia, yang terbesar mungkin juga di Jakarta. Dan Mount Hermon Church ini juga akan mengarah ke situ. Kenapa? Karena gereja Mount Hermon Church juga menonjolkan, menampilkan adanya mujizat Tuhan. Tapi saudara jangan salah ya, orang Kristen tidak mengejar mujizat. Orang Kristen tetap mengejar Yesus. Dan ketika kita mengejar Yesus, mujizat itu akan mengejar kita. Jadi orang Kristen justru dikejar mujizat. Bukan orang Kristen mengejar mujizat, Bapak Ibu, tapi orang Kristen dikejar oleh mujizat. Bahkan orang Kristen dikejar oleh berkat. Orang Kristen dikejar oleh kesembuhan. Kenapa? Karena ketika kita mengejar Yesus, semua tadi akan mengejar hidup kita. Karena di dalam Yesus semuanya ada. Amin. Jadi dapat Yesus, dapat semua. Luar biasa kan? Tuh. Makanya saya mengucap syukur Bapak Ibu. Mount Hermon Church ini selalu berfokus kepada Tuhan Yesus. Dan lewat saya selalu khotbah tentang Tuhan Yesus, berfokus Tuhan Yesus, maka pelayanan saya penuh dengan mujizat. Jadi saudara juga bisa membuktikan tempat-tempat lain Bapak Ibu. Ketika pendetanya jarang mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus, saudara buktikan aja pelayanan jarang ada mujizat. Otomatis itu, jarang ada mujizat, otomatis. Tapi ketika pendetanya berkhotbah berfokus tentang Tuhan Yesus, mujizat itu pasti banyak dinyatakan dalam pelayanan. Pasti. Karena itu sesuai dengan Markus 16 ayat 20. Ketika kita memberitakan Injil, maka Tuhan Yesus turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda mujizat yang menyertainya. Itu Bapak Ibu. Iya, makanya khotbahkan Yesus, berfokus Yesus, mantap itu. Coba ya tampilkan saja Markus 16 ayat 20. Saya buktikan Bapak Ibu, makanya saya selalu berfokus Yesus. Mujizat itu banyak. Tuh, ada mujizat kesembuhan, ada mujizat bebas resesi, bahkan mall ini juga Ratu Plaza mengalami mujizat. Saya urapi, teman-teman urapi. Dan sekarang Ratu Plaza yang dulunya sepi, bertahun-tahun sepi, sekarang menjadi ramai. Saudara tadi masuk ke tempat ini pasti melewati keramaian. Benar Bapak Ibu? Tuh. Kalau saudara pernah datang ke Ratu Plaza beberapa bulan sebelumnya, saudara akan melihat Ratu Plaza sepi. Tapi coba sekarang. Luar biasa kan? Itu mujizat. Kenapa? Karena ada gereja Tuhan yang selalu berfokus kepada Tuhan Yesus. Tuh, luar biasa. Makanya itu mujizat itu gak bisa terbantahkan. Lemol aja bisa dipulihkan. Iya Bapak Ibu tuh luar biasa. Coba Markus 16 ayat 20 saya tunjukkan bukti bahwa ketika kita memberitakan Yesus, maka Yesus turut bekerja dan meneguhkan. Ya Bapak Ibu dengan tanda-tanda. Ini saya bacakan ya. Markus 16 ayat 20. Nih saya bacakan Markus 16 ayat 20. Mereka pun, siapa itu mereka? Murid-murid pun pergilah memberitakan Injil. Injil itu tentang apa? Tentang kabar baik tentang Tuhan Yesus. Jadi bukan tentang apa? Kehidupan sehari bukan. Bukan tentang apa? Yang lucu-lucu, bukan. Tapi nggak tahu gimana, banyak orang stres sekali sehingga mencari pendeta yang lucu-lucu. Emangnya pelawak pendeta. Amin Ibu, banyak kan? Iya, tapi ya udahlah terserah lah. Semua orang itu banyak kebutuhan, ya kan? Ya lanjut. Memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan Yesus turun bekerja. Tuh, Tuhan Yesus turun bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Jadi ketika kita memberitakan tentang Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus turun bekerja dan meneguhkan firman itu. Makanya ketika pendeta mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus turun bekerja dan meneguhkan dengan mujizat-mujizat. Tuh. Jadi bukan kita ngejar mujizat, tidak. Tapi Tuhan Yesus yang bekerja. Amin Bapak Ibu. Ayat yang ngomong gitu. Bukan kata saya. Amin. Tuh luar biasa kan. Tuh Bapak Ibu. Makanya pendeta khotbahkan tentang Tuhan Yesus. Jangan khotbah tentang kehidupan sehari-hari saja. Jangan khotbah tentang lucu-lucu saja. Amin Bapak Ibu. Tuh luar biasa ya. Ya Bapak Ibu ya. Nah
Jadi Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Siapa lagi yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus? Siapa yang tahu? Lazarus, benar. Nah ini kematiannya lebih berat lagi. Kenapa? Karena sudah 4 hari dan dikatakan oleh Marta sudah berbau. Udah berbau. Nah kalau putri Yairus baru mati, masih fresh from the oven. Pemuda dinain sudah agak lama matinya akan dikubur. Sedang Lazarus sudah dikubur, sudah 4 hari. Lebih berat kan? Tapi Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus adalah kebangkitan hidup yang mati dibangkitkan. Amin. Lazarus bangkit gak? Bangkit. Kenapa Lazarus bangkit? Karena Yesus datang. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Maka apapun yang mati akan bangkit dan hidup. Makanya apapun yang mati di hidup kita selalu undang Yesus. Maka apapun yang mati, apakah pekerjaan saudara mati, apakah usaha pekerjaan saudara mati, apakah hubungan dengan keluarga saudara mati, apakah hubungan dengan anak-anak saudara mati, undang Yesus. Yesus adalah kebangkitan dan hidup, maka apapun yang mati di hidup kita akan bangkit dan hidup. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan nama-Mu Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami. Karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati. Karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siap nanti kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Baik Bapak Ibu semuanya, saudara terkasih, kita sudah menerima berkat mujizat Tuhan malam hari ini dan sudah terima kasih untuk yang bergabung pada malam hari ini. Bapak Ibu, jangan lupa kita bergabung terus di mujizat zaman now selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.